Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah arsalahu bil huda wa dinil haqq wa nadhiran bayna yadayhi sa'ah. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa man yasibiha fa innahu la yadurru illa nafsa wa la yadurru Allah syai'a. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa iktafa. Amma ba'd, أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاف من تقوى. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bahwasanya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis yang sangat mulia ini, yakni di Masjid Jami' Al-Istiqamah, dalam rangka kita bertakarub, bermunajat, beriktikad, dan juga berselawat, terlebih melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita yang suci ini kita selalu diberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya dan selalu mendapatkan syafatul uzmanya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk judul pada kesempatan
kesempatan siang hari ini adalah mengingat kematian kita. Akan tetapi khatib yang fajir dan juga dhaif ini selalu berwasiat agar kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan terus istiqomah menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat tidak hanya di dunia akan tetapi hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenungkan kembali dan juga berintrospeksi diri tentang keberadaan kita sebagai hamba Allah yang hidup di dunia yang fana ini, menyadari sepenuhnya betul bahwasanya kehidupan dunia ini tidaklah abadi dan semua manusia pasti akan mengalami kematian. Sudahlah tujuan hidup kita sesuai dengan penciptaan manusia sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah, mempersiapkan bekal setelah kematian kelak, atau justru kita tengah berada pada tujuan hidup yang berlawanan dengan tujuan Allah di dalam penciptaan manusia itu. Introspeksi tujuan Allah di dalam penciptaan manusia, introspeksi itu adalah tercipta di dunia ini berdasarkan suatu yang telah ditentukan, yakni dalam jangka waktu yang sementara saja. Di akhirat kita akan dipanggil kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma inna ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan mati, kemudian kepada kami kamu sekalian akan dikembalikan. Quran surat Al-Ankabut 57. Dengan banyak mengingat kematian akan menyegarkan ingatan kita kepada kehidupan akhirat yang membutuhkan persiapan masa hidup di dunia. Mereka hanya di akhirat sajalah kesempurnaan pahala itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidaklah lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran surat Ali Imran ayat 185. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan sampai kita terpedaya, tertipu oleh kenikmatan kehidupan duniawi. Kita harus tetap berkesadaran bahwa kehidupan dunia ini yang seolah-olah nampak sedemikian indahnya, sedemikian menakjubkannya, dan sedemikian luasnya hanyalah sebagai ajang permainan dan juga kesenangan, hanyalah tipuan belaka dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia banyak membuat orang lupa diri, hanyut di dalam kemewahan dan juga semu. Memang banyak persoalan kehidupan yang membuat manusia melupakan tujuan hidupnya yang hakiki dan kemana arah tujuan hidupnya setelah kematian nanti. Maka setiap hari setiap orang yang beriman harus berusaha meningkatkan kewaspadaan diri agar tidak sampai terjebak di dalam lubang kesengsaraan dan juga penyesalan yang tiada akhir. Cepat atau lambat, suka tidak suka, semua yang hadir maupun yang tidak hadir hanya menunggu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali semua mereka menyembahku. Quran surat Al-Dariyat ayat 56. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala gerak-gerik langkah kita hendaklah diorientasikan demi pengabdian kepada Allah yang Maha Kuasa secara tulus ikhlas seuncuknya, dan juga kita sadar bahwa hasil sebuah perbuatan selalu sama dengan bentuk perbuatan itu sendiri, dan setiap manusia pasti akan menemui hasil perbuatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh
maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jahat maka dosanya pun atas dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hambanya. Berarti kemaksiatan dan segala sesuatunya itu adalah manusia sendiri yang menyiksa dirinya sendiri. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak pernah tahu sampai kapan diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Sementara kematian pasti akan datang menjemput kita, dan datangnya pun selalu tiba-tiba, tidak memberikan kabar sebelumnya. Dan juga kematian itu selalu pantas. Kapan itu pagi, siang, malam, tua, muda, dan lain sebagainya, bahwa kematian pasti ada datang kepada kita semua. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzina tafirru minkum fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fatunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan juga yang nyata, lalu diberitakan kepada apa yang telah kamu lakukan di dunia. Quran surat Al-Jum'ah ayat 8. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, inti daripada khutbah pada kesempatan siang hari ini adalah dengan banyak mengingat kematian, bukanlah alay, bukanlah lebay, akan tetapi mengingat kematian adalah sebuah kecerdasan kita, agar supaya kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat, taufik serta hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Kita siap jadi orang-orang yang dapat membawa hati kita di hadapan Allah dengan selamat, sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sama-sama kita doakan, mudah-mudahan saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan diberikan ketabahan, kekuatan, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan yang sejati. Ada kaum Zionis Israel yang benar-benar zalim terhadap umat muslim, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehancur-hancurnya, sehingga menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajib wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yawmun la rayba fihi min Allahi yawma idhin yasaddaun wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.